Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Faslun wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala anzala ala rasulihi kutuban hujjatan 'alal 'alamina wa mahajjatan lil 'amilina. Ya'lamunahum biha al-hikmata wa yuzakkunahum. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan pada para rasulnya kitab-kitab sebagai hujjah bagi semesta alam, bagi seluruh makhluk, dan sebagai mahajjah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beramal, yang dari kitab-kitab tersebut mereka mengetahui ilmu, dan kitab-kitab tersebut mensucikan diri mereka. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala anzala ma'a kulli rasulin kitaban liqaulihi ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kepada setiap rasulnya sebuah kitab berdasarkan firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami utus para rasul kami yang membawa bayinat, membawa penjelasan-penjelasan yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan dan sifat keadilan, sifat adil, liyaquman nasu bil qist, agar manusia bisa menegakkan keadilan. Wa na'lamu min hadhil kutub, dan yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut, yang pertama At-Taurah allati anzalaha Allah Ta'ala ala Musa sallallahu alaihi wasallam wa hiya a'zamu kutubi Bani Israil. Fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Taurat yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, dan kitab Taurat ini adalah kitabnya Bani Israel yang paling agung. Allah Ta'ala berfirman di dalamnya, di dalam Taurat ada hudan, ada petunjuk dan cahaya. Yang kitab Taurat ini jadikan sandaran hukum oleh para nabi-nabi yang mereka berislam terhadap orang-orang Yahudi dan Rabbaniyun, kaum Rabbani, kaum pendeta, dan juga para rahib, bimastuhfidhu min kitabillah, dari apa-apa yang diperintahkan kepada mereka untuk menjaga kitabullah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka terhadap hal itu menjadi saksi-saksi. Yang kedua, Al-Injil alladzi anzalahu Allah Ta'ala ala Isa sallallahu alaihi wasallam wa huwa musaddiqun lit-Taurati wa mutammimun laha. Yang kedua adalah kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan yang membenarkan kitab Taurat dan menyempurnakan kitab Taurat. Allah Ta'ala berfirman, wa atainahul injila fihi hudan wa nur ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami datangkan kepada Nabi Isa Injil, kitab Injil, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang Injil tersebut membenarkan apa yang ada di tengah-tengah kaumnya, yaitu Taurat, dan juga sebagai petunjuk dan mau'izah, sebagai pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Dan juga Injil diturunkan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian apa yang telah diharamkan bagi kalian. Kemudian yang ketiga, Az-Zabur alladzi atahu Allah Ta'ala Dawuda sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur yang diturunkan, yang didatangkan oleh Allah Ta'ala pada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Suhuf Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, adalah Suhuf Ibrahim dan Musa, dan Suhuf Musa alaihi wassalam. Yang kelima, Al-Qur'anul Azimu alladzi anzalahu Allah ala nabiyhi Muhammadin khataman nabiyyin. Ya, Al-Qur'an, yang kelima adalah Al-Qur'an yang agung yang Allah turunkan pada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penutup para nabi. Allah Ta'ala berfirman, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk bagi manusia
dan penjelas dari petunjuk-petunjuk, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Fakana musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan Al-Quran juga musaddiqan, sebagai pembenar, lima baina yadayhi, dari kitab-kitab yang ada di tengah mereka ketika itu, kitab-kitab yang ada di tengah mereka ketika itu, wa muhaiminan alaih, dan yang muhaimin, yang sifatnya mencakup, menyeluruh, lebih sempurna, lebih lengkap daripada alaih, daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Fanasakhallahu bihi jami'al kutubi as-sabiqati wa takaffala bihifdhihi an abathil abithin wa zaygil muharrifin. Maka Allah Ta'ala menghapuskan kitab-kitab yang sebelumnya setelah diturunkannya Al-Quran, dan Allah bertanggung jawab dalam penjagaannya dari an abathil abithin, dari orang-orang yang ingin mengacaukannya, wa zaygil muharrifin, dan dari kesesatan orang-orang yang suka menyelewengkan makna kitabullah. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya. Liannahu sayabqa hujjatan 'alal khalqi ajma'ina ila yaumil qiyamati. Karena Al-Quran akan tetap menjadi hujjah bagi seluruh makhluk seluruhnya sampai hari kiamat. Amma al-kutubus sabiqatu fa innaha muaqqatun bi amadin yantahi bi nuzuli ma yansikhuha wa yubayyinu ma hasala fiha min tahrifin wa taghyirin, wa lihadha lam takun ma'sumatan minhu faqad waqa'a fiha at-tahrifu waziyadatu wan naqsu. Ataupun adapun kitab-kitab yang sebelumnya, maka itu semuanya muaqqatah, sifatnya sementara, yang dibatasi oleh waktu, yang habis waktunya dengan turunnya kitab yang menasakhnya, yang menghapuskannya. Dan dibedakan dari Al-Quran apa yang ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya berupa tahrif, adanya penyelewengan makna, wa taghyir, adanya pengubahan ayat-ayat. Walihadza lam takun ma'sumatan. Oleh karena itu kitab-kitab sebelumnya tidaklah maksum, tidak lepas, tidak bebas dari kesalahan, perubahan, dan penyelewengan. Faqad waqa'a fiha tahrif, dan di dalam kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran bisa terjadi tahrif, diselewengkan maknanya oleh orang-orang yang menyelewengkan, wa ziyadah, penambahan oleh orang-orang sesat yang menambahkannya, wan naqs, dan pengurangan oleh orang-orang sesat yang menguranginya. Allah Ta'ala berfirman, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'ih. Orang-orang Yahudi yang mereka gemar menyimpangkan makna kalimat-kalimat dalam kitabullah dari tempat-tempatnya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Allah Ta'ala berfirman, sungguh celakalah bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab, memalsukan Alkitab, menambahkan Alkitab, biaidihim, dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Maka celakalah bagi mereka atas apa yang mereka tulis tersebut, yang mereka tambahkan, yang mereka ubah tersebut dengan tangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka atas apa yang mereka hasilkan dari hal itu. Qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nura wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Katakanlah, siapa yang menurunkan Alkitab yang datang dengannya Nabi Musa, yang kitab tersebut sebagai nur, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, yang kalian jadikan kitab tersebut sebagai qaratisa,
sebagai lembaran yang bercerai-berai. Tubudunaha, yang engkau tampakkan bagian dari kitab tersebut terkadang. Wa tukhfuna katsiran, namun lebih banyak kalian sembunyikan sebagiannya. Wa inna minhum la fariqan, sungguh ada di antara mereka sekelompok orang yang yalwuna alsinatahum, yang membolak-balik lidah mereka bil kitab, dalam membaca Alkitab, litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka apa yang mereka baca tersebut bagian dari Alkitab. Artinya mereka menambahkan Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan bagian dari Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal ini bukan dari sisi Allah. Dan mereka mengatakan tentang Allah perkataan yang dusta, pada mereka mengetahui. Maka nali basyarin, tidak sepatutnya seorang manusia ayyutiyahullahu alkitab, yang Allah datangkan baginya Alkitab, wal hukma, dan hukum, dan nubuwah, dan kenabian, thumma yaqulu linnas, lalu ia berkata kepada manusia, kunu ibadan li, sembahlah saya, min dunillah, ya, selain menyembah Allah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, ila qawlihi laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Wahai ahlu kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian sembunyikan dari Alkitab, sampai kepada firman Allah Ta'ala, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Ini semua adalah ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran adalah kitab-kitab yang tidak maksum. Bisa terjadi penambahan, bisa terjadi pengurangan, bisa terjadi perubahan. Dakwah semampumu.